Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Guru. Apa kabar Kang Guru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas, alhamdulillah sehat-sehat. Kang Mas juga sehat kan? Alhamdulillah. Ya Kang Guru. Alhamdulillah. Jadi Kang Guru mohon bertanya Kang Guru. Silakan. Kalau sudah meniadakan diri, apalagi yang perlu dibuat Kang Guru? Kalau sudah manusianya kembali kepada Tuhannya, apa bisa berbuat apa-apa lagi? Ya semuanya perbuatan Allah itu sendiri. Maka itulah ati Allah, ikutlah Allah, wa ati'ur rasul, maka ikutlah para rasul. Maknanya ketika sudah ikut kepada Allah, masuk ke dalam agamanya Allah, maka selalu dan selalu diutus oleh Allah, tidak diutus oleh hawa nafsu lagi. Kenapa? Karena hawa nafsunya sudah dimurtadi, sudah ditinggalkan. Jadi untuk menuju Allah wajib berani murtad kepada dirinya sendiri. Wajib meninggalkan agama hawa nafsu yang selama ini hanya angan-angan saja. Begitu Kang Mas. Bisa dipahami? Alhamdulillah Kang Guru. Syukur. Jadi kalau begitu Kang Guru jalani kehidupan seperti biasalah Kang Guru. Betul. Syariat ya dikerjakan, maknanya dikerjakan syariatnya sudah bukan syariat manusianya lagi. Selama ini kan masih syariat manusianya. Seolah-olah manusianya yang berkuasa atas syariat. Maka dari itu para nabi dan para rasul diutus ke dunia supaya para manusia ini mengembalikan syariatnya. Bahwa syariat itu bukan milik manusia, tapi milik Allah. Terbukti di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar ketika kau melempar. Berarti bila ini dijabarkan, semua apa yang kita lakukan bukan lakunya manusia. Itu hanyalah simbol-simbol manusia saja. Bila manusianya sudah mengembalikan kepada Tuhan yang menciptakannya, maka apakah tidak sama iman kita dengan imannya Kanjeng Nabi Muhammad? Ya enggak Kang Mas? Benar Kang Guru. Alhamdulillah. Syukur Kang Guru beri kepahaman. Alhamdulillah. Bila sudah imannya sama dengan Nabi Muhammad, apakah ini tidak dikatakan pertemuan langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad? Iya enggak? Iya benar Kang Guru. Ya inilah yang dimaksud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyata sudah. Tidak bayang-bayang lagi. Bukan manusianya lagi yang bersyahadat. Iya kan Kang Mas? Benar Kang Guru. Tuhannya sudah yang bersyahadat Kang Guru. M. Hasanuddin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Mas Hasanuddin. Kang Guru. Waalaikumsalam. Iya Kang Mas. Ada pertanyaan lagi? Ya Kang Guru. Kalau bisa Kang Guru bagi sedikit amalan. Amalan apalagi katanya sudah kembali kepada Allah kok masih minta amalan. Berarti Kang Mas mau jadi Tuhan lagi atas amalan itu.
Seperti zikiran-zikiran Kang Guru. Ya, seperti Ketika zikiran-zikiran Kang Guru. Ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, yang berhak zikir kepada manusia itu manusianya apa Tuhannya? Tuhannya Kang Guru. Nah, kalau Tuhannya yang berzikir kepada manusianya, ya enjoy saja manusianya. Iya kan Kang Mas? Iya, iya benar Kang Guru. Gampang enjoy. Ya gampang. Ibarat begini. Anda punya sepatu, punya celana, punya sendal, punya apapun yang Anda punya. Apakah mungkin semua yang Anda punya itu bisa berzikir mengingat Anda? Tidak bisa mengingat Anda. Anda yang harus mengingat apapun yang Anda punya, ya kan? Anda yang harus mengingat yang Anda punya, harus berzikir kepada apapun yang Anda punya. Anda harus menjaga, mencukupi, memelihara, ya kan? Iya Kang Guru. Nah, jadi kalau dari segi perawatan, pengobatan, kalau dari segi pengobatan, perawatan Kang Guru. Waalaikumsalam Kang Mas. Kang Mas yang ada di atas, monggo Kang Mas. Ayo Kang Mas, disapa itu tamu kita. Salam kenal, Yai. Salam kenal juga Kang Mas. Panggil Kang Mas sajalah, saya bukan Kiai, bukan Ustadz. Kang Mas agar lebih akrab lagi, ya kan? Salam kenal juga buat semuanya itu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Kang Mas? Saya dari Jawa Timur. Jawa Timur mana? Saya Surabaya. Oh, Surabaya. 1 jam dari saya. Saya Pasuruannya. Saya kota Pasuruannya, tapi sekarang ada di Langkat. Kurang jelas suaranya Kang Guru. Kurang jelas suaranya. Kecil suaranya ya. Ya mungkin sinyalnya. Kalau gini gimana ini sekarang? Iya Kang Guru. Sudah besar. Ini sudah besar ya suaranya ya. Mungkin saya yang nge-lag. Enggak, suaranya Kang Mas bagus, besar. Nah, dengar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gini gimana? Gini. Suara saya. Kang Mas, saya mau sharing, boleh nggak? Oh, boleh silakan Kang Mas. Kita sama-sama belajar di sini kok. Monggo silakan. Ini tentang rukun Islam. Katanya rukun Islam kan ada 5, termasuk syahadat, sholat, zakat, puasa. Bisakah saya ingin tahu terangkan satu-satu tujuannya apa? Seandainya kalau sholat itu tiang agama, yang seperti atap, ibarat rumah itu atap, tembok, tak apalah itu kan, apa yang kita lakukan? Apa kita kerjakan semua atau gimana? Rukun Islam itu. Sholat adalah tiang agama, ya kan? Ya. Karena sholat itu induknya segala amal soleh dan amal ibadah, ya kan? Jadi aqimis sholata li dzikri. Apa sih sholat yang sebenar-benarnya sholat itu? Bila kita sholat kita masih ingkar kepada Allah, ya bukan sholat namanya. Apa yang dimaksud ingkar kepada Allah? Yang wujud, yang nyata, yang masih merasa mengerjakan sholat, masih manusianya, kuasa manusianya. Berarti kan ingkar manusianya dengan kekuasaan Tuhannya, ya kan? Iya. Apakah itu disebut sholat? Bukan, maksiat. Kenapa? Manusianya jadi Tuhannya sholat. Katanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Milik Allah semua. Tapi lu kok manusianya ngaku-ngaku yang punya. Apakah itu taat apa maksiat? Kang Mas sendiri yang bisa menilai, ya kan? Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang Mas, Salam, salam hadir. ya, salam kenal semuanya. Saya dari NTB Lombok Timur, tepatnya bawah kaki Gunung Rinjani. Alhamdulillah kaki Gunung Rinjani yang terkenal itu ya. Alhamdulillah. Monggo Kang Mas, apa yang mau di-sharing-sharingkan di sini belajar bersama. Monggo Kang Mas. Terus lanjutkan yang tadi dulu. Ya, lanjut ya Kang Mas yang bertanya tadi, kira-kira jawaban saya bisa dipahami Kang Mas? Ya. Tapi kan di sini kan wa aqimus sholata wa atuz zakat kan gitu toh. Nah, ini zakatnya kepada sholat, untuk sampai kepada sholat ya harus zakat dulu. Apa sih zakat itu? Mensucikan diri, harus berkorbankan dirimu kepada Allah. Supaya apa? Supaya korban wa makroban wa koribun, supaya dekat. Bila Anda tidak mengkorbankan diri Anda, hidup dan badan yang bukan milik Anda, bila tidak dikembalikan lagi, apa mungkin bisa sholat? Ya enggak Kang Mas? Ya. Nah, jadi yang berhak zakatnya zakat gimana? Selama ini kan zakatnya yang kita pahami kan zakat fitrah. Zakat itu cuma lambang-lambang saja. Jadi kita jangan berhenti lambang-lambang syariat agama. Kita harus masuk memahami apa sih maknanya zakat itu. Zakat itu menzakatkan hidup dan badan kita kepada Allah agar suci. Fitrah itu kan suci. Suci seperti bayi lagi ya kan? Nah, kalau sudah suci ya itu yang disebut sholat itu. Kenapa bayi itu tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji kok disebut suci? Kenapa? Karena bayi belum bisa ngaku-ngaku bahwa ini hidupku, ini badan bayiku, tidak bisa bayi ngaku-ngaku ya kan? Ya, caranya gimana? Nah, tentang caranya caranya ya harus cari guru pembimbing Kang Mas, carilah di area Kang Mas sana guru pembimbing tentang ilmu hakikat dan makrifat agar Kang Mas bisa melepaskan diri Kang Mas. Carilah di sana. Banyaklah guru hakikat makrifat. Supaya apa? Kalau kita belajar sendiri, akhirnya hawa nafsu jadi mursidnya, hawa nafsu jadi tuan gurunya, hawa nafsu jadi pembimbingnya. Bahaya. Tidak tambah dekat, tambah jauh. Akhirnya merasa dirinya makrifat. Akhirnya merasa dirinya paham. Yang paham masih manusianya ya tambah jauh. Ya kan Kang Mas? Iya. Harus dicari menjaga wajah, harus bersungguh-sungguh. Ya kan Kang Mas? Kenapa? Ya udah paham. Yang itu, yang rukun keempat, puasa. Ya, awalnya itu kan pengertiannya syahadat, Kang Mas. Syahadat. Ya. Pokoknya awalnya syahadat. Kalau syahadatnya tidak bisa ya amblas semua itu. Sholat, zakat, puasa, hajinya amblas semua. Yakni tidak bermakna bila syahadatnya saja salah. Jadi syahadat itu kan persaksian Kang Mas. Kalau Anda saya selama ini belum pernah menyaksikan Allah dan belum pernah menyaksikan Nabi Muhammad secara live langsung, apakah itu disebut persaksian? Berarti kalau saya belum ketemu Allah, katanya Allahnya gaib, apalagi Nabi Muhammad sudah meninggal 14 abad yang lalu, kan mustahil aku bisa menyaksikan bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau secara syariatnya ya kan Kang Mas? Iya. Berarti selama ini kan Allah Muhammad kan ada. Berarti selama ini kan aku termasuk Anda kan belum bersyahadat, ya enggak Kang? Ya. Syahadatnya hanya syahadat syariat saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata kalau kita selami, kita hayati, selama ini kita hanya bersyahadat kepada hawa nafsu kita sendiri yang wujud hawa nafsunya, ya kan? Ya.
Bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat versinya Allah, wong Allahnya tidak diperlakukan kekuasaannya, wong Allahnya tidak diperlakukan kewujudannya, alias Allah digoibkan, yang wujud masih manusianya. Sampai kapanpun takkan bisa bersyahadat di sisi Allah, sampai kapanpun takkan pernah bisa sholat di sisi Allah, sampai kapanpun takkan pernah bisa zakat di sisi Allah, sampai kapanpun takkan pernah bisa berpuasa di sisi Allah, dan sampai kapanpun takkan pernah bisa berhaji di sisi Allah. Di sisi Allah lo ya, bukan di sisi manusia lo ya. Ya. Ya kan Kang Mas? Nah jadi bagaimana caranya Haji bersyahadat itu bagaimana yang benar? Kang Guru? Apanya? Ya itu. Melakukan apa yang diperintah Allah itu melalui Nabi Muhammad yang di dalam Al-Quran itu. Jadi maknanya bersyahadat itu yang bagaimana sih? Bersyahadat itu adalah ketika men'arafa nafsahu, bila manusianya sudah mengenal dirinya, siapa hakikat diri sejati manusianya. Diri sejati manusianya ini kan tidak ada sesungguhnya, gaib sesungguhnya. Yang ada, yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang berkuasa kan hanya Allah. Iya enggak Kang Mas? Iya enggak? Bila manusianya sudah kembali kepada Allah, berarti yang wujud kan hanya Allah. Iya enggak? Iya. Itulah syahadat itu. Versinya Allah harus wujud Allahnya. Maka nyatalah syahadat itu. Terus syahadat kepada Nabi Muhammad yang bagaimana? Di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar ketika kau melempar. Maknanya jangan jadi kholik, jangan jadi Tuhan. Selama ini kan seolah-olah kita sebagai pencipta sholat kita sebagai pencipta syahadat kita sebagai pencipta zakat kita sebagai pencipta puasa dan haji kita selama ini. Iya enggak Kang Mas? Ya. Selama ini kita menjadi saingan-saingan Tuhan, menjadi musuh-musuhnya Tuhan. Ya mana mungkin bisa bersyahadat, ya kan? Bisa dipahami Kang Mas? Bisa. Alhamdulillah. Jadi syahadat itu ketika manusianya kembali kepada Allah, yang bersyahadat kepada Allah, ya Allah sendiri. Manusia takkan pernah bisa bersyahadat. Jangankan kepada Allah, kepada diri manusianya saja manusia tak mampu bersyahadat bila tak ada uripe Allah. Ya enggak Kang Mas? Iya. Nah, itulah yang dimaksud syahadat. Kalau syahadatnya sudah benar, maka manusianya itulah menjadi utusan-utusan Tuhannya. Digerakkan, dikerentakkan hati, dikehendakkan semua dari kehendak Allah. Duduk dikehendaki Allah, berdiri dikehendaki Allah, sholatnya dikehendaki Allah, puasanya, zakatnya, hajinya sudah dikehendaki Allah, dikuasai Allah. Jadi manusia imbasnya sudah tak merasa melakukan lagi. Maknanya tak ada pengakuan lagi bahwa selama amal-amal ini amalku, sehingga ikhlas jadinya. Itulah yang dimaksud amal yang langsung diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berbuat. Tapi bila kita yang berbuat, berarti kita ini kan jadi musuh-musuhnya Allah, jadi pesaing-pesaing Allah sebagai pencipta amal-amal yang kita perbuat. Ya enggak Kang Mas? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga mudahkanlah bila sulit dalam hati, buatlah mudah agar kita dimudahkan oleh Allah. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kita merasa mudah, mudahkanlah, jangan dipersulit kepahaman ini. Kita sama-sama belajar kan Mas. Ya kan? Iya. Jadi bila sudah Allah yang berbuat atas syahadat, atas sholat, atas zakat, atas puasa, atas haji dan umroh, bila manusianya sudah dikuasai Tuhan seperti Nabi Muhammad yang dikuasai Tuhan, ya itulah yang dimaksud amal soleh. Ketika hanya Allah yang berkuasa atas manusianya, iya kan Kang Mas? Kalau amal soleh itu apakah bukan seperti jariah di masjid, terus orang yang meninggal kayak saya ini?
Jariah ke Itu masjid. lambang-lambangnya amal soleh, itu belum amal solehnya, lambangnya saja. Sanepan kiasan saja. Itu amal soleh di sisi hawa nafsu. Amal soleh di sisi manusia. Iya kan? Karena yang berbuat masih manusianya. Seolah-olah manusianya sudah merasa baik dengan apa yang dikerjakannya. Padahal di dalam hatinya, ujung-ujungnya barter. Amal soleh supaya rezekinya lancar. Amal soleh supaya dapat pahala. Amal soleh supaya mendapat surga. Ibadah apa barter itu, Kang Mas? Monggo di sadari sendiri ya kan, Kang Mas? Logikanya begini. Yang beramal ya Kang Mas. Ya, Kang. Iya, kalau yang merasa sakit bagaimana Kang Guru? Merasa sakit di dalam tubuh badan. Bila Anda tidak ada ya tidak ada rasa sakit. Tapi bila Anda masih ada ya sakit semua. Jangankan di hati. Ketika kita diejek orang, dibenci orang, direndahkan orang, sakit. Iya kan Kang Mas? Kenapa? Karena merasa punya, karena merasa ada, karena merasa memiliki hidup dan badan, karena merasa memiliki ilmu, karena merasa memiliki amal. Iya kan? Iya Kang Guru. Bagaimana menghilangkan itu? Caranya menghilangkan ya saksikan bahwa sebenarnya diri Anda tidak ada, yang ada hanya Allah. Bila sudah hanya Allah yang ada, bagaimana mungkin bisa sakit Kang Mas? Ya enjoy saja toh. Ya enggak? Iya. Meskipun ada rasa sakit kena penyakit seperti kisahnya Nabi Ayub, tapi imannya Nabi Ayub, iman beneran kepada Allah, maka sabar dengan penyakitnya. Maka yang sakit sehingga tidak sakit lagi, maknanya apa? Selalu bersyukur di dalam sakitnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa semua itu dari Allah, bukan dari manusia. Sehingga ia sabar, sehingga ia syukur. Ulatnya jatuh, diangkat lagi. Itulah tanda bersyukur. Kenapa? Karena ia sudah mengenal Tuhannya. Coba kita yang diberi sakit gigi saja sudah sudah girap-girap kita, ya kan? Kenapa? Ya, Karena kita jauh dari Allah. Maka rasa sakit ini seolah-olah kita yang merasakan sakit. Karena kita tak merasa bersyukur kepada Allah bahwa kita merasa sakit ini datangnya dari kita sendiri, bukan datang dari Allah, ya kan? Iya. Coba kalau kita hayati, kita sadari semua yang menerpa diriku, sakitkah, sehatkah, semuanya dari Allah, maka kita akan tenang, damai hati kita, ya kan Kang Mas? Maaf saya potong. Iya, sedangkan silakan. ilmu Nabi Muhammad sendiri itu apa yang harus kita lakukan, kita contoh? Ya, yang kita contoh yang terutama di dalam ayatnya Allah, Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Berarti Muhammadnya lebih ada ataukah Allahnya yang lebih ada, Kang Mas? Enggak, ya, maksudnya gini. Allah itu kasih suratan, ibaratnya apa? Al-Quran. Ya, apakah bukan Al-Quran ilmu Nabi Muhammad? Semua Al-Quran termasuk apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Iya. Al-Quran itulah ilmunya Nabi Muhammad. Itulah mukjizatnya Nabi Muhammad. Al-Quran itu ya Muhammad. Maka kita belajar Al-Quran supaya kita bisa ketemu dengan Muhammad Rasulullah. Agar kita tidak menyembah simbol-simbol agama saja. Tapi kita masuk ke dalam apa sih makna agama ini. Ya kan, akhirnya sampai kepada hakikat agama itu sendiri, yakni berpasrah diri kepada Tuhan seperti Muhammad Rasulullah yang memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, sehingga Nabi Muhammad selalu dan selalu dirasuli Allah, bukan dirasuli oleh Muhammadnya, bukan dirasuli oleh hawa nafsunya sendiri di dalam dadanya, ya kan Kak Mas? Ini kan babakan keimanan, ya kan? Kalau babakan syariat kan sudah tahu, ada banyak ilmu syariat. Kita sendiri sudah tahu. Ini babakan ilmu hatinya. Supaya apa? Supaya syariat-syariat yang kita kerjakan ini tidak sia-sia. Agar sampai kepada Allah.
contoh logikanya begini. Anda sholat, setelah Anda sholat, Anda bungkus sholat Anda, mau diserahkan kemana? Wong Allahnya goib. Pasti Anda makan sendiri, maknanya kita aku ini sholatku. Ketika kita merasa ini sholatku, berarti kan belum kita pasrahkan kepada Allah. Iya enggak, Kang Mas? Nah, kan tadi Bisa kan gitu. udah itu toh, bilang sholatku dan hidupku dan matiku hanya karena Allah. Nah, hanya milik Allah, bukan karena milik Allah. Nah, kalau milik Allah kan Jelasnya milik berarti kan Allah. udah bersaksi. Iya. Jadi memang kalau kita ngajinya dari bawah, ya masih ada babakan seperti ini. Tapi kalau ngajinya kita dari atas, maka takkan pernah ada satupun manusia yang tak bersahadat. Kenapa? Apa buktinya tak ada satupun manusia yang tak bersahadat? Kalau manusianya tidak bersahadat kepada Tuhannya, ya tidak akan tercipta manusianya. Ya tidak akan hidup manusianya. Ya kan, Kang Mas? Oh ya. Ya. Enak ngaji dari atas apa dari bawah? Semuanya harusnya dari dasar dulu. Iya, kalau dari dasar dulu ya memang harus menghadapi yang bingung-bingung itu dulu. Ya zakatnya ya di situ. Tapi manjada wajada kita bersungguh-sungguh, tapi suatu saat kita akan paham. Yakinilah itu. Monggo Ya yang kan? ingin tanya. Ya silahkan Kang Mas, monggo. Belajar bersama ini. Tak Ya. ada perbedaan antara Anda dan saya, sama-sama makhluknya, sama-sama belajarnya. Silakan Kang Mas. Monggo yang mau nambah-nambahkan silakan. Kang Mas sambil ngopi ya. Ngopi ya. Ya. Silakan Kang Mas. Mohon izin, Bah, dari kemarin sudah menyimak ngaji sama Abah. Pokoknya ya mohon ridhonya Abah menyampaikan, saya kopil itu saya terima agar kalau saya ngaji itu ada nasab keilmuannya, Bah. Jadi kok saya nggak izin seolah-olah mencuri ilmu kayak gitu, Bah. Ya, mohon ridhonya, Bah. Iya, ada istilah pencuri ilmu. Kenapa? Karena ini bukan ilmu saya. Ini ilmunya Allah, bukan ilmu saya. Saya tidak punya ilmu. Ini ilmunya Allah. Jadi maknanya, bila kita sudah dipahamkan, berarti kita sudah dikehendaki Allah. Ya kan, Kang Mas? Alhamdulillahirabbil alamin. Berhubung jamnya ini sudah lebih 002, Kang Mas. Monggo doanya Kang Mas, saya mengamini. Monggo Kang Mas. Monggo Kang Mas Muhammad. Besok kita ketemu lagi insyaallah. Monggo. Ya, Bah, saya senang suruh doa karena diamini Abah, bukan karena saya doanya, Bah. Monggo. A'udzubillahi Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim alaihi khatayana kullaha wa li asatidina al-kiram wa li masyayikhina al-kiram wa liman ajazani hatta nasaba ilmuhu ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma yassir alaina kulla asir fatayjirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa khabir. Iqdi hawaiji wa hawaijana alladhi khairun lana wa fi ridhakum alim sirri wa akhfa mustajibud da'awati rabbi farahmah fi jami'i salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim alaihi wa ala alihi amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya ya Kang Mas ya, bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.